Di SMP 5, tanggapannya seperti apa Pak di sini? Ya, hari ini saya sengaja hadir di SMP Negeri 5 ini didampingi oleh rekan-rekan Forkopimda, ya. Juga dari perwakilan BKN, kemudian tim kami dari Pemda, dan wabil khusus tentu Adinda Farijal Effendi sebagai penyedia SPPG pada pagi hari ini. Alhamdulillah dari kunjungan yang kami lakukan di SMP 5 ini didampingi oleh kepala sekolah, proses pembagian makanan berjalan dengan lancar. Kemudian dari sisi makanan kita lihat menunya cukup bagus, ya, cukup bagus. Ada sayur, ada buah, ada protein dari telur, kemudian tahu dan nasi cukuplah untuk menu bagi seorang siswa, ya. Ini Pak udah berapa Pak SPPG yang sudah berjalan dan tarif kita berapa? Kalau data saya berapa Pak? 4 apa ini? 4 ya. Kalau saya nggak salah 4 yang sudah jalan dan semuanya masih dari yayasan swasta. Tentu belum ada yang dari pemerintah. Karena kita dari pemerintah kemarin minggu lalu baru diundang ke Palembang untuk persiapan yang SPPG di daerah-daerah terpencil. Nah, yang sekarang ini semuanya ya dari swasta. Ini Pak, ini kan Pak masih 4 Pak ya. Apakah ada langkah pemerintah untuk mengintervensi nantinya agar bahan-bahan yang digunakan ini ada di mana-mana? Mengingat sampai saat ini kan belum ada satu daerah pun yang kita yakini bisa mencukupi baik itu sayur, telur, ayam dan sebagainya Pak. Ya, saya pikir ini paralel ya, paralel kita lakukan. Dengan adanya dapur-dapur ini, maka nanti melalui Kadis Pertanian, sekaligus koperasi maupun Kadis PMD, ya, kita akan melakukan rapat koordinasi, menentukan zona-zona wilayah, kecamatan mana saja yang menyiapkan sayur, kecamatan mana yang menyiapkan daging, telur, dan segala macam, ikan. Harapan kita tentu semua bahan baku yang akan digunakan dalam proses penyiapan makanan di dapur bergizi ini semuanya dari Kabupaten Natal. Karena ini berdampak kepada inflasi, ya. Kalau itu bisa kita penuhi, maka inflasi kita akan turun, ekonomi bergerak, masyarakat dapat pekerjaan, tenaga kerja jalan, maka tentu kita akan bisa mempertahankan inflasi kita tetap di bawah. Mungkin Pak dari 4 SPPG itu berapa sih sudah cakupannya? Cakupan 4 SPPG. Dalam satu SPPG berapa sih? Normalnya kan sampai dengan 3.000 ya, 4 sampai 3.000 ya. Dari 3 sampai 4.000 ya yang bisa disiapkan oleh satu dapur. Di samping itu juga tentu harus dilihat dengan jumlah sekolah yang dia bisa capai, ya. Katakanlah umpamanya dia jatahnya 4.000 tapi jaraknya nggak bisa ditempuh dengan 20 menit, maka dia nggak bisa dipaksakan juga harus 4.000 ya. Tapi yang jelas dari sisi waktu mengantar, kesiapannya, itu fasilitas dapurnya harus sesuai dengan yang direncanakan. Total SPPG yang kita petakan itu untuk mendengarkan berapa SPPG? Sekarang ini belum bisa kita tentukan, tapi kan sesuai dengan data kami ada sekitar 160.000 orang nanti yang kita akan siapkan dari siswa SD negeri, SMP negeri, kemudian madrasah, ya, juga ibu menyusui dan ibu hamil. Itu kemarin kita coba data kurang lebih datanya 160.000 orang, sehingga kalau kita bagi rata-rata 3 sampai 4.000, sekitar 50 sampai 60 dapur. Itu kan kalau kita bagikan dengan 3.000. Nanti untuk desa-desa terpencil mungkin satu dapur itu bisa 500 orang saja. Nah, katakan seperti di Banjarlancar, ya hanya SD yang ada sama madrasah, ya itu aja yang kita siapkan. Kan nggak mungkin nanti dari penyambungan ini ngantar ke sana, waktunya nggak tercang. Jadi mereka harus dibuatkan dapur tersendiri yang melayani hanya desanya. Ini Pak untuk kepala dapur Pak, ini untuk yang hari pertama.